Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi ada di Indonesia International Motor Show 2023 dan ada di booth-nya Gesit. Kita mau lihat Gesit terbaru. Jadi kalau sekian lama ya, bosen banget kan Gesit gak ada perubahan gitu-gitu aja. Akhirnya di tahun 2023 ada ini teman-teman, Gesit Raya. Ada banyak perubahan, tapi yang jelas dari perubahan itu yang dimau Gesit dari motor ini adalah mau harganya turun dan jarak tempuhnya bisa lebih jauh sesuai sama kemauan konsumennya ya. Ternyata setelah di riset banyak yang mau gitu tuh, mau jarak tempuhnya diperjauh dong, diperpanjang lagi, karena yang Gesit yang sebelumnya, Gesit ke-1 itu cuma bisa 50 km aja jarak tempuhnya, sedangkan di motor ini bisa sampai 60 km. Udah gitu setelah harga juga bisa lebih murah, lebih rendah sekitar 1 jutaan. Kalau yang G1 kan harganya 28,9, sedangkan motor ini cuma 27,9, lebih hemat 1 jutaan, tapi jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Sekarang kita langsung lihat teman-teman, perubahannya apa aja sih? Apa yang bikin motor ini bisa melaju lebih jauh? Tonton terus videonya. Oke teman-teman, ternyata tampilan bodinya semua berubah. Dari depan, samping, belakang semuanya berubah. Salah satu tujuannya adalah untuk mereduksi harganya. Jadi dengan pengurangan beberapa komponen, akhirnya secara harga bisa ditekan, bisa lebih murah. Kita lihat nih, di bagian depan teman-teman, ada yang hilang. Apa yang hilang coba? Lampu DRL di sini ya, di atas ya. Jadi sekarang lampu seinnya itu jadi satu sama lampu utamanya, cuma headlampnya. Jadi kalau bisa kita nyalain gitu teman-teman. Nah, ini lampu utamanya pakai proyektor masih, tapi lampu seinnya sekarang menyatu. Tuh, langsung di sini teman-teman. Kalau yang lama kan di atas kan, dengan dikuranginya lampu, maka secara otomatis harganya juga bisa lebih murah, bisa berkurang gitu. Bukan cuma lampunya, tapi sampai bodi depan sini juga berubah teman-teman. Di varian Raya ini dibikin lebih banyak guratan-guratan garis-garis tajamnya, lebih futuristik lah ya. Dan lebih ramping juga, makanya kalau lihat dari samping, sayapnya kelihatan lebih kecil kan. Lebih cakep ya. Kalau yang lama kan kelihatan gede banget, lebar banget, nah sekarang dibikin lebih singset. Terus di bagian atas teman-teman, di atas ini juga ada reduksi harga yang lumayan, yaitu nggak ada batok lampunya. Batoknya sih lepas gitu kan. Akhirnya bikin telanjang kayak gini, terekspos mirip kayak Beat Street lah ya, kayak X-Ride kayak gitu kan ya, My X-Ride. Nah sekarang bikin with trondol kayak gini, ini juga tentunya mengurangi biaya produksi. Satu lagi yang beda lagi adalah speedometernya. Kalau yang lama itu kan tampilannya pakai TFT ya, berwarna, sedangkan di varian Raya ini sekarang jadi hitam putih biasa teman-teman, jadi LCD biasa gini aja. Udah gitu isinya juga sederhana banget ya, dari sini aja udah ketahuan lah ya, reduksi harganya harusnya lumayan gitu kan. Nah, isi speedometernya juga kalau bisa jadi lebih simple. Kalau yang sekarang ini cuma ada tachometernya di atas nih. Tachometer kalau di motor listrik itu apa ya? Kayak voltameter gitu kali ya di sini nih. Terus ada speedometernya, ini ada range jarak tempuhnya, ini ada odometer, sedangkan yang bawah ini ada jam digital dan ada suhu teman-teman, suhu sistem kelistrikannya ya. Terus di sini juga ada indikator buat baterainya di sini teman-teman. Gitu. Terus ini ada huruf P. P ini artinya motor ini sedang parkir ya, sedang parking, nggak bisa jalan. Kalau kita buka gasnya, nggak bisa muter nih, nggak bisa jalan. Tapi kalau kita mau jalan, kita tinggal tekan tombol di sini teman-teman, sambil tarik remnya. P-nya jadi L, ini udah bisa digas tuh. Tuh. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, ternyata panel-panel di stangnya juga beda teman-teman. Bentuk panelnya beda, isinya juga beda nih. Yang ini ada hazard, terus ada riding mode-nya. Nah riding mode-nya kalau yang di Gesit Raya ini cuma ada dua, cuma ada H sama L, high sama low. Sedangkan di yang versi sebelumnya ada 3 ya, kalau di sini cuma ada 2 doang nih. Ada high dan ada L, ada low gitu doang. Terus yang bawah ini ada tombol untuk starternya, dan ada tombol untuk mundur. Nah, gigi mundur ini pengoperasiannya kita harus tekan terus tombolnya sambil putar gasnya. Nah, di sini ada tulisan huruf R-nya ya. Huruf R-nya sambil ada suara tit tit tit. Mirip kayak truk mundur ya. Nah, kecepatan maksimal untuk mundur ini cuma 7 km per jam aja. Kemudian di sebelah kiri juga beda teman-teman tombol-tombolnya. Ini buat lampu jauh, buat tombol lampu sen, dan ada lampu klaksonnya. Gitu. Terus grip gasnya juga beda teman-teman. Kalau yang di G1 kan ada bandulnya, sedangkan di sini benar-benar polos gini doang nih. Sederhana banget, lebih simple. Oke, dari area kemudi banyak banget yang berbeda, banyak banget yang berubah. Kita lihat lagi ke bawah teman-teman. Di bawah ini sebenarnya kalau secara prinsip mirip-mirip ya. Ini ada kunci kontak yang pakai modul pengaman bermagnet. Ini juga sudah
integrasi sama tombol buat buka joknya. Jadi tinggal putar ke kiri, joknya langsung kebuka gitu kan. Kemudian sebelah kiri ini ada konsol, bisa buat naruh botol air mineral, bisa buat naruh handphone juga, karena di sini juga ada power outletnya nih. Nah, gini teman-teman. Tuh ada 2 slot malah ya, 2 slot power outlet sekaligus di sini. Gitu. Kemudian tengahnya ada kandungan barang. Terus kencangkan kakinya kayaknya sih nggak banyak berubah kalau dibanding sama versi sebelumnya, bisa tetap lebar-lebar aja ya. Terus di bagian sini juga ada colokan buat ngecas baterainya ya. Jadi posisinya masih sama kayak versi yang sebelumnya, ada di bawah jok sini teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah, bodi sampingnya juga beda banget tuh. Yang sekarang tuh ketan lebih ramping ya, karena banyak garis-garis tegas. Terus di sini ada kayak ornamen lubang-lubang gini kayak honeycomb gitu. Lebih cakep sih. Terus logonya sendiri dari sini teman-teman, logo Raya G. Jadi tipenya ada tipe Raya G. Konon nanti akan ada juga Raya yang E, yang lebih murah lagi dari ini gitu kan. Kita tungguin sama-sama, kita tungguin, kita lihat spesifikasinya kayak apa. Terus kalau lihat bagian belakang teman-teman, sini ke belakang. Lampu belakangnya juga berubah dong. Sekarang lebih imut ya, lebih kecil ya. Sekilas kayak lampu apa ya? Kayak lampu MV Agusta kali ya. Atau Ducati gitu kan. Split kanan kiri dan kecil banget. Selain itu, lampu senya kalau yang di versi sebelumnya kan lampu senya dia memanjang samping ya. Sekarang terpisah ditaruh di spoiler belakangnya. Dan sudah LED tentunya. Untuk spoiler belakangnya juga beda teman-teman. Kalau yang sekarang lebih sporty, lebih pendek ya. Pendek dan lebih banyak lekukan-lekukan futuristiknya. Kalau yang lama kan gede banget, bener-bener monoton. Sekarang dibikin lebih cakep sih, bentuknya lebih sporty. Kalau secara keseluruhan saya lebih suka tampilan yang Raya ini ya daripada yang G1. Lebih sporty, lebih tajam-tajam, lebih selera orang Indonesia lah. Oke, sekarang kita lihat reduksi yang utamanya nih, yang lumayan menghemat dan bisa bikin jarak tempuhnya makin jauh. Ternyata motor listrik dinamonya ini dirubah teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan 2000 watt. Yang ini spesifikasinya turunin cuma 1500 watt. Tapi baterainya masih sama aja. Baterainya pakai baterai yang spesifikasinya 72 volt 20 ampere hour. Nah, karena baterainya sama tapi dinamonya diperkecil, terus kontrolernya juga dirubah lagi settingannya, itu bikin jarak tempuhnya di G1 Raya ini bisa sampai 60 km. Sedangkan yang G1 itu cuma 50 km. Tapi menariknya adalah biarpun jarak tempuhnya lebih jauh dan dinamonya lebih kecil, ternyata top speed sama teman-teman. Top speed sama-sama diklaim bisa 70 km per jam. Tadi waktu saya cobain ya dalam kondisi motornya statis di tengah, saya gas mentok di speedometer menunjukkan 72 km per jam. Sedangkan kalau pakai mode yang low-nya bisa 52 km per jam. Ya masih lumayan lah ya. Tapi memang ada perbedaannya. Kalau di G1 dari 0 sampai top speed lebih cepat. Di motor ini karena dinamonya lebih kecil ya otomatis lebih lambat ya, lebih lama mencapai top speednya. Biarpun ujung-ujungnya sama-sama aja, bisa 70 km per jam juga. Gitu teman-teman. Kalau menurut saya oke lah ya, nggak ada masalah, dikecilin dikit, powernya, tenaganya nggak gitu gede, tapi bisa lebih jauh 10 km. Lumayan kan, daripada dorong-dorong motor gitu kan. Dan menariknya, baterai di bawah jok ya teman-teman. Nih kalau kalian lihat sini, ini masih sama kayak yang lama ya. Tuh, masih pakai baterai yang sama. Baterainya kayak gini, yang panjang ini, yang legendaris banget. Dari awal juga tetap pakai baterai ini. Dan kalau menurut mereka, kenapa mereka mempertahankan baterainya sama, yang dikecilin adalah dinamonya, karena baterai ini udah lumayan proven. Dari pertama kali ke launching sampai sekarang nggak terlalu banyak masalah gitu kan, nggak terlalu banyak komplain masalah baterainya. Makanya daripada mereka bikin baterai yang lebih kecil, mendingan tetap pakai baterai yang ini aja. Cuma dinamonya yang dikecilin tenaganya gitu. Dan menariknya teman-teman, karena ini ada 2 slot ya, ada 2 slot kanan kiri. Kalau misalnya kalian nambah 1 baterai lagi, artinya motor ini bisa menempuh jarak sampai 120 km. Mantep kan? Lalu apalagi? Oh, chargingnya, lama chargingnya. Nah, buat charging ternyata butuh waktu sekitar 3-4 jam, tergantung charger yang kalian pakai. Ya 3 jam oke lah ya. 120 kilo, 2 baterai misalnya kan. Oh, mantap. Gitu. Oh ya, apalagi? Kayak kaki. Nah, kayak kaki juga ternyata kalau di bagian depan nggak ada bedanya teman-teman, masih sama-sama aja. Suspensinya teleskopik, terus pakai remnya single disc kayak gini ya, dan display-nya lumayan gede, kaliper 2 piston. Yang membedakan paling ini nih, bannya, fender bannya. Sekarang pakai Maxxis, gitu teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan awal-awal sempat pakai Corsa ya, pas sekarang pakai Maxxis. Sedangkan yang belakang juga sama, masih mirip kayak yang lama. Masih pakai swing arm besi, terus ada suspensi di sini teman-teman, suspensinya monoshock. Dia pakai setelan preload di sini. Tapi yang membedakan adalah nih hagernya. Hagernya sekarang gondrong banget. Selain panjang ya, sininya panjang banget, juga
ada penutup buat beltnya nih. Bukan cuma yang atas tapi yang bawah juga. Jadi atas bawah dikasih penutup semua, karena dari yang versi sebelumnya yang G1 banyak yang mengeluhkan ini nih, di bagian bawah ini takut nyangkut gitu kan, karena memang diameter grill belakangnya lumayan gede kan, si beltnya terekspos, banyak yang takut kalau nyangkut atau apa gitu. Akhirnya sekarang dibikin lebih nutup semua, lebih safety gitu. Biarpun saya kurang serak sama ini sih, ini kelihatan mangap banget ya. Kelihatan gede banget di bagian sini. Cuma kalau lebih pendek dikit atau ban belakangnya digedein dikit pasti lebih oke gitu teman-teman. Oh iya, sekarang kita cobain posisi berkendaranya, kayaknya asik deh. Yuk. Nah teman-teman, kalau posisi berkendaranya, kalau menurut saya sih masih oke ya. Ini masih mirip-mirip kayak yang lama sebenarnya. Jack pijakan kakinya, terus luasnya gitu ya, sama joknya juga masih mirip-mirip. Paling stangnya aja sih, stangnya kerasa lebih tinggi, lebih lebar juga, lebih lebar sedikit ya. Dan pemandangannya di bagian depan ini kelihatan lebih luas dulu, lebih plong, karena nggak ada potok stang yang nutupin kan. Asik sih, kalau saya suka-suka aja teman-teman. Cakep. Dan buat belok juga kayaknya nggak terlalu sempit juga. Tapi kalau menurut saya ada satu yang nggak enak dilihat teman-teman. Yang nggak enak dilihat ada ini nih, joknya. Joknya sekarang benar-benar polos ya. Kalau yang G1 kan ada jahitan-jahitannya gitu kan, cakep ya. Mungkin untuk mereduksi ongkos produksinya, di varian yang Raya ini malah dibikin ini nih, dibikin polos banget, benar-benar nggak ada jahitan sama sekali. Kelihatan lebih sederhana ya. Sama satu lagi yang saya kurang suka ada ini nih. Ada di logonya. Nama Raya G-nya ini pakai stiker kayak gini. Kurang eksklusif ya. Kalau saya lebih suka pakai model emboss kayak gini nih, cakep kan. Mungkin nanti next ya berikutnya dibikinin yang lebih eksklusif lah gitu. Biarpun secara harga memang sedikit lebih murah kalau dibandingin sama yang tipe G1. Oke teman-teman, gara-gara itu episode kita ngomongin update-nya Gesit. Sekarang udah ada Gesit Raya G yang harganya lebih murah, desainnya juga lebih tajam gitu ya, lebih simple, lebih ramping kelihatannya, dan stangnya pakai stang telanjang. Udah gitu kalau secara jarak tempuh, nah ini yang paling oke ya, bisa lebih jauh, bisa 60 km, sedangkan yang G1 itu cuma 50 km aja. Biarpun secara akselerasi nggak sekencang, nggak secepat yang versi G. Top speednya masih sama-sama 70 km per jam. Gitu teman-teman. Kira-kira itu, mudah-mudahan setelah IMS kita bisa nyobain motornya ya, kita bisa jalan-jalan ngerasain naik Gesit Raya G. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.